Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Berita Islami Masa Kini bersama saya David Halik. Saya Zizi Syahab. Setelah liburan kita bertemu kembali. Dan tanpa terasa juga, ini tentu juga mungkin masih dalam suasana Idul Fitri ya. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong Syawal nih ya, sekarang ini kan memang lagi banyak yang giat untuk berpuasa sunnah Syawal nih. Oh iya. Tapi, udah belum? Belum kebetulan. Saya mau jujur pemirsa. Iya. Dan aku tuh pengen tanya, sebenarnya harus didahulukan kodok kita dulu nih ketika kemarin ada batal kalau perempuan, atau sunnah Syawalnya dulu? Ada yang bilang katanya, ada yang bilang begini, ada yang bilang coba puasa Syawalnya dulu, baru ambil batalnya yang membalas membayar mengkodoknya itu belakangan. Tapi ada juga yang bilang justru bayar dulu, kodoknya dulu baru Syawalnya. Yang benar yang mana ya? Oke, langsung kita lihat seperti apa penjelasannya. Ini dia. Bolehkah puasa Syawal sebelum mengganti puasa Ramadan? Memasuki hari kelima bulan Syawal, tentu suasana Idul Fitri masih sangat terasa hingga hari ini. Bulan Syawal mempunyai banyak makna. Salah satunya adalah sebagai bulan peningkatan, di mana meski bulan Ramadan yang penuh berkah telah pergi, kita sebagai umat muslim yang taat harus tetap menjaga amal ibadah kita secara istiqomah sebagaimana yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Namun sepertinya hal ini perlu untuk ditinjau kembali. Pemirsa beriman, Ibnul Alan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa penamaan bulan Syawal mulanya diambil dari kalimat syalat al-ibil, yang berarti onta itu mengangkat atau menegakkan ekornya. Syawal dimaknai demikian karena dulu orang-orang Arab menggantungkan alat-alat perang mereka di bulan ini karena telah dekat dengan bulan-bulan haram, yaitu bulan larangan untuk berperang, di mana seusai bulan Syawal orang akan memasuki bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Di 3 bulan tersebut umat Islam tidak dibolehkan mengadakan peperangan. Namun, di sisi lain, terdapat pendapat yang menyatakan anjuran untuk menikah pada bulan Syawal. Hal ini didasari dengan hadis yang dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku pada bulan Syawal pula. Maka istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang manakah yang lebih beruntung di sisinya dariku? Perawi berkata, Aisyah radhiyallahu anha dahulu suka menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal tidak lain adalah untuk menepis anggapan bahwa menikah di bulan Syawal adalah kesialan dan tidak membawa berkah, sebagaimana keyakinan orang Arab di masa jahiliyah. Pemirsa, dalam hal ini terdapat sebuah hadis dari Sauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia telah menyempurnakan puasa setengah tahun. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan semisal. Hadis riwayat Ibnu Majah 1715. Dari hadis ini, para ulama memaknai bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal akan dibalas minimal dengan 60 hari atau setara 2 bulan kebaikan puasa. Dan jika dijumlah, maka seseorang tersebut mendapat kebaikan puasa selama 12 bulan. Itulah mengapa orang yang melakukan 6 hari puasa Syawal bisa mendapatkan ganjaran puasa selama setahun penuh. Lalu, bagaimana tata cara puasa Syawal? Dan bolehkah melakukan puasa sunnah Syawal sebelum mengganti puasa kita yang terlewat selama bulan Ramadan? Untuk mendapatkan ganjaran puasa selama setahun dengan menjalankan puasa Syawal, maka harus memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini.
Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim 1164. Hadis ini merupakan dalil dari jumhur ulama atau mayoritas ulama yang menunjukkan sunnahnya puasa di bulan Syawal. Dalam pelaksanaan puasa Syawal ini terdapat pendapat yang menyatakan bahwa puasa sunnah ini lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri. Namun juga tidak mengapa jika diakhirkan, asalkan masih berada di bulan Syawal. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam buku Syahrul Mumti. Dan beliau juga berkata bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal baiknya dilakukan secara berurutan. Pemirsa beriman, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah amalan sunnah, sedangkan puasa di bulan Ramadan adalah amalan wajib. Maka lebih baik untuk menunaikan kodok puasa Ramadan sebelum puasa Syawal agar mendapatkan ganjaran puasa sebulan penuh. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa siapa yang mempunyai kewajiban kodok puasa Ramadan, hendaklah ia memulai puasa kodoknya di bulan Syawal. Hal itu lebih baik akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi gugur. Bahkan puasa kodok itu lebih utama dari puasa 6 hari Syawal. Pemirsa beriman, begitu luar biasa keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Dan dengan penjelasan ini kita dapat mengetahui secara tepat tata cara menjalankan puasa Syawal dan cara mendapatkan keutamaannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Idul Fitri, namun juga tidak mengapa jika diakhirkan, asalkan masih berada di bulan Syawal. Hal ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam buku Syahrul Mumti. Dan beliau juga berkata bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal baiknya dilakukan secara berurutan. Pemirsa beriman, puasa 6 hari di bulan Syawal adalah amalan sunnah, sedangkan puasa di bulan Ramadan adalah amalan wajib. Maka lebih baik untuk menunaikan kodok puasa Ramadan sebelum puasa Syawal agar mendapatkan ganjaran puasa sebulan penuh. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa siapa yang mempunyai kewajiban kodok puasa Ramadan, hendaklah ia memulai puasa kodoknya di bulan Syawal. Hal itu lebih baik akan membuat kewajiban seorang muslim menjadi gugur. Bahkan puasa kodok itu lebih utama dari puasa 6 hari Syawal. Pemirsa beriman, begitu luar biasa keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Dan dengan penjelasan ini kita dapat mengetahui secara tepat tata cara menjalankan puasa Syawal dan cara mendapatkan keutamaannya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah mengerti sekarang. Jadi lebih baik membayar yang wajib dulu nih, yang kodonya dulu, baru setelah itu puasa sunnahnya. Ya, ada keutamaannya di situ ya. Dan juga tadi buat yang mungkin selama bulan Ramadan ini puasanya penuh, tadi Rasulullah SAW juga memberikan contoh di dalam beberapa hadis atau beberapa ulama mengatakan setelah Syawal, setelah tanggal 1 Syawal, hari keduanya beliau sudah tidak masuk puasa saum. Tapi ada juga yang mengatakan saum itu sebaiknya adalah berurutan 6 hari. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak harus berurutan. Ada yang hari ini nanti lengkap lagi dan lain sebagainya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya juga nanti kita bisa tanya lagi ya sama gurunya masing-masing ya. Yang jelas. Tapi yang jelas tidak boleh mengatakan yang satu bid'ah, satu sesat ya. Jalankan karena semuanya itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Menghargai satu sama lain ya. Betul. Oke, selanjutnya ini ada pembahasan masih seputar Syawal. Jadi kalau kita bahas tentang ketupat itu hanya ada di Indonesia atau di negara lain ada ya? Dengar-dengar itu juga salah satu tradisi yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo loh. Nah, kita bahas nanti pemirsa. Kemana-mana tetap di Berita Islami Masa Kini.